Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 519. Kaisar Perang memandang Xiao Tians untuk waktu yang lama dan berkata, biarkan mereka bertiga tinggal beberapa hari lagi. Kami akan memberi mereka semua apa yang telah kami pelajari sepanjang hidup kami. Xiao Tians mengangguk, melihat ke arah Kaisar Perang dan bertanya, Senior, Anda. Mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya di dunia sekarang? Sudah 2000 tahun. Meskipun dua generasi kaisar di tanah kami telah tiada, keturunan kami masih mempertahankan milik kami garis keturunan di puncak dunia. Xiao Tians berhenti. Setelah itu, dia terus berbicara, perubahan di dunia luar sekarang. Sungguh besar, besar. Kaisar Perang tersenyum bebas, menatap An, dan berkata, bagaimana cara keluar? Manusia bukanlah manusia atau hantu. Matahari di luar sangat menekan energi gelap, dan 2000 tahun telah berlalu di dunia luar. Bagaimana jika kita kembali? Banyak hal telah berubah, dan segala sesuatu sejak saat itu telah terkubur. Lebih baik tetap di sini. Dan bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa orang yang membunuh kaisar juga menyatakan dirinya? Dia sedang menunggu pertempuran terakhir kepada Xiao Tians sambil tersenyum, menepuk bahu Xiao Tians dan berkata, Nak. Pergilah, aku dapat melihat bahwa kamu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan jalanmu terlalu sulit. Kaisar Kegelapan juga berbicara kepada Xiao Tians menghiburnya, Tians, jangan khawatir, ketika kamu dipromosikan menjadi kaisar. Selama istana kekaisaran, kami saudara-saudara tua akan dilahirkan kembali untuk membantumu bertarung lagi. Tinggalkan kristalisasi Kaisar Kegelapan yang kamu bunuh kali ini kepada kami, dan Kaisar Kegelapan tidak akan digunakan. Kata Xiao Tians sambil tersenyum. Air mata, perasaan campur aduk, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, mereka sebenarnya tidak mau keluar lagi. Saya khawatir mereka telah berulang kali menyerahkan semua yang mereka miliki kepada Kaisar Kegelapan. Setelah perang dan kehancuran, mereka juga akan menyatakan diri, menunggu pertempuran terakhir. Untuk sesaat, Xiao Tians tiba-tiba tidak ingin Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, karena begitu dia dipromosikan, para senior kuil surgawi akan musnah sepenuhnya. Kaisar Zan dan yang lainnya juga melihat intoleransi di hati Xiao Tians, jadi mereka tersenyum dan menepuk pundaknya dan berkata, siapa yang tidak pernah mati dalam hidup sejak zaman kuno? Kita sudah lama menjadi orang mati, dan kita masih dapat menyimpan jejaknya. Penyesalan. Sampai saat ini, kami sudah lama mati. Itu sudah cukup. Lagi pula, generasi kuil surgawi kami, dan kemunculan pewaris luar biasa seperti milik Anda, sudah cukup, Tuhan. Perlakukan kami dengan baik, Tians, ayo. Ayo, jangan buang waktu terlalu banyak di sini. Hati Xiao Tians bergetar, dan dia menekan kesedihan di matanya, berdiri, menarik napas dalam-dalam, membungkuk kepada Kaisar Perang, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Mi dengan serius. Tiga senior, hati-hati. Xiao Tians berkata dengan cara yang sangat rumit, dan kemudian dia menyimpan kristal energi dari lusinan Kaisar Kegelapan yang telah dia bunuh sebelumnya. Tuan Kuil Surgawi generasi kedua. Hati-hati. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur juga berdiri dan membungkuk kepada Xiao Tians dengan ekspresi serius. Kali ini, mereka tidak memanggil Xiao Tians dengan namanya, tetapi penguasa Kuil Surgawi generasi kedua. Xiao Tians diakui oleh mereka karena kecakapan tempur dan ambisinya. Xiao Tians mengangguk, lalu menoleh ke arah An, Zan, dan Mi di sampingnya dan berkata, kalian bertiga, kalian harus berhati-hati. Ya, saudara. An, Zan, dan Mi juga mengangguk dengan mata merah. Kemudian tubuh Xiao Tians terangkat ke udara, dan akhirnya menoleh untuk melihat Kaisar Perang, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Penghancur dengan cara yang sangat rumit. Ketiga kaisar di bawah tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk dengan pemikiran yang sangat rumit, yang dianggap sebagai perpisahan terakhirnya. Kemudian dengan gerakan tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang di area tembok besar kegelapan dan bergegas menuju pintu keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. 10 menit kemudian, Xiao Tians bergegas ke pintu keluar, dan di sepanjang jalan, dia menggunakan seluruh kekuatan bertarungnya untuk sekali lagi membersihkan kekuatan gelap di dunia gelap ini. Jadi ketika Xiao Tians muncul lagi di pintu keluar, udara hitam di dekat pintu keluar hampir menghilang. 7 guru tahu dari Akademi Seji yang menjaga pintu keluar dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat kepada Xiao Tians setelah melihat Xiao Tians muncul lagi, Xiao Zun. Xiao Tians bersenandung dan berkata, kamu tidak perlu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Kalian semua adalah ahli tingkat Master Tao. Pergi dan manfaatkan waktu untuk meningkatkan terobosan kalian. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, seorang guru tahu di sini yang berada di tingkat kehidupan memandang Xiao Tians dengan bingung dan berkata, Xiao Zun, apakah kamu tidak perlu menjaga pintu masuk ke dunia gelap ini? Xiao Tians mengangguk dan berkata dengan rumit, ya, karena ada sekelompok orang kuat yang menjaganya di bawah. Di bagian terdalam dari dunia gelap di bawah, ada tembok besar kegelapan. Jadi, tidak perlu menjaga lagi. Kamu bisa menerobos dan bersiap menghadapi bencana Tianxia di masa depan.
Setelah Xiao Tian selesai berbicara, dia pergi dengan akilatan. Para guru Tao di Akademi Seji terkejut. Ternyata ada tembok besar kegelapan jauh di dalam pintu masuk yang gelap ini. Setelah Xiao Tian meninggalkan Akademi Seji, dia berjalan tanpa tujuan. Saat ini, langit di luar hampir cerah, dan saat itu hampir jam 4 pagi. Tanah di luar Akademi Seji sangat sunyi, dan Xiao Tian berjalan ke sana dengan emosi yang rumit. Raja Empat Tiang di kuil surgawi semuanya adalah pahlawan sejati. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran tidak memilih untuk muncul di dunia ini, bahkan untuk melihat mereka. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang ingin tinggal di kedalaman dunia gelap, termasuk Kaisar Pembunuh terakhir yang memproklamirkan diri di domain Kaisar Sejati yang pertama. Juga, dunia yang akhirnya bunuh diri pada tahun itu. Meskipun Xiao Tian tidak sengaja mempercepat, dia bergerak sangat cepat. Ketika Xiao Tian sadar kembali setengah jam kemudian, dia menemukan bahwa dia telah tiba di gurun luas di Tianxia Utara. Tanpa diduga, kita di sini lagi. Di depan kita adalah tempat pemakaman guru kuil surgawi. Mata Xiao Tian bergetar, dia telah tiba di sini tanpa menyadarinya. Saat berikutnya, dia melihat ke langit. Mungkinkah ini kehendak Tuhan? Entah bagaimana, dia datang ke sini tepat setelah dia berpisah dari 3 kaisar kuil surgawi. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran di dalam hatinya, dan dengan sebuah gerakan, dia sampai di gundukan pasir. Angin menderu-deru, dan tembok kuno berwarna kuning tanah terlihat dari kedalaman gundukan pasir. Xiao Tian berpikir sejenak, lalu berhenti di atas reruntuhan, duduk bersila, melihat ke tempat di mana tulang-tulang Tianxia dikuburkan tidak jauh dari situ, dan bergumam, "Senior Tianxia, katakan padaku, apa yang harus dilakukan?" "Saya lakukan selanjutnya." "Apa yang harus saya lakukan?" "Anda berkata, kali ini, bisakah saya memimpin semua orang menuju kemenangan?" Ada begitu banyak kaisar kegelapan dengan kekuatan gelap. Kaisar kegelapan itu memiliki 1 bencana, 2 bencana, dan 3 bencana. Bencana. Xiao Tian duduk di dinding yang compang camping, berbicara pada dirinya sendiri di depan kuburan dunia. Dunia telah mati selama lebih dari 2000 tahun. Tidak mungkin mendengar suara Xiao Tian. Xiao Tian secara alami mengetahui hal ini dan memahaminya. Tapi di suatu tempat, di alam bawah sadarnya, dia benar-benar sampai di sini. Dia adalah kepala kuil surgawi saat ini. Faktanya, dia tidak tahu harus diajak bicara kepada siapa tentang banyak pemikirannya. Dia berada di bawah banyak tekanan dan bahkan jika dia memberitahu orang lain, mereka tidak akan mengerti. Dan hanya Tianxia, penguasa istana generasi pertama yang juga penguasa kuil surgawi, yang dapat memahaminya. Jadi, setelah Xiao Tian meninggalkan dunia gelap, dia datang ke sini tanpa sadar. Di langit yang jauh, ini adalah saat terakhir sebelum fajar, dan matahari yang cemerlang akan segera terbit. Di kedalaman gurun tempat Xiao Tian berada, pasir kuning masih berterbangan di langit, dan angin dingin masih menderu-deru. Samar-samar, Xiao Tian tampak melihat sekelompok tentara di kedalaman gurun, mengayunkan pedang panjang dan kuda yang berlari kencang. Lambat laun, Xiao Tian, yang sedang duduk di tembok bobrok, berdiri sendirian, tidak ada seorang pun di sana. Dia sedang berpikir. Mungkin orang luar akan mengira Xiao Tian kini adalah orang nomor 1 di dunia. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan ada banyak orang kuat dari kuil surgawi di bawah komandonya, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar dapat memahaminya. Saya sangat memahami betapa besar tekanan yang ada di hati Xiao Tian karena dia terus-menerus berhubungan dan bertarung dengan orang-orang kuat dari kekuatan gelap. Seiring berjalannya waktu, bagian dalam gurun ini sepertinya telah kembali ke 2000 tahun yang lalu dalam sekejap. 2000 tahun yang lalu, tempat ini masih merupakan kota gurun yang penting. Sebuah legiun elit ditempatkan di sini untuk melawan orang asing yang kuat dari utara dan selatan. Hari itu, sekelompok kavaleri berat yang mengenakan baju besi berat kembali dengan penuh kemenangan dari medan perang asing di utara. Kuda-kuda meringkik dan bendera berkibar. Wajah para prajurit penuh kegembiraan dan kegembiraan, karena mereka menang dan bertarung dengan sangat mudah kemanapun dia lewat, musuh asing yang tak terhitung jumlahnya menghilang begitu saja. Dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ekspedisi kavaleri ke wilayah terluar utara ini adalah generasi prajurit dari kuil surgawi, dipimpin oleh generasi kuil surgawi Lord Tianxia yang mengendarai kendaraan berdarah keringat setinggi 2 meter. Kuda. Yang mengikutinya adalah 4 raja surgawi di bawah komandonya, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Pembunuh. Hahaha, saudaraku, pertempuran ini sungguh luar biasa. Aku membunuh 3 guru Tao asing. Kaisar Kegelapan tertawa dan memberitahu dunia. Kaisar Mi juga tertawa dan berkata, setelah pertempuran ini, saya khawatir selama beberapa dekade, orang asing yang kuat di wilayah utara tidak akan berani pergi ke selatan untuk menyerang dinasti kekaisaran kita. Kaisar Mi mendengus dan berkata, kalau begitu jika kamu bukan kakak tertua, bunuh Raja Manusia lawan. Kalau tidak, kamu bisa menyerang sarangnya. Kaisar Zhan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya mengikuti di belakang Tianxia. Setelah beberapa saat, Tianxia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya logistik kami kali ini masih belum dipersiapkan dengan baik. Tunggu. Sampai lain kali, kalian akan membuat terobosan, dan kami akan langsung menuju pegunungan yang tertutup salju dan meratakan mereka.
Begitu kata-kata itu diucapkan, 4 Raja Surgawi sangat bersemangat, dan terus berteriak, ratakan gunung salju. Ratakan gunung salju. Ratakan gunung salju. Pada saat ini, gerbang kota penting jauh di dalam gurun terbuka, dan satu generasi tentara dari dinasti kekaisaran tertinggal, membuka pintu dengan penuh kegembiraan, dan keluar untuk menyambut pasukan pemenang yang telah kembali dari kedalaman wilayah utara. Ekspedisi kuil surgawi ke wilayah utara adalah kemenangan besar. Ekspedisi kuil surgawi ke wilayah utara adalah kemenangan besar. Ekspedisi kuil surgawi ke wilayah utara adalah kemenangan besar. Kemenangan besar. Kemenangan besar. Kemenangan besar. Kuil surgawi dipenuhi dengan sukacita. Karena setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi peperangan di garis pertahanan utara dinasti kekaisaran selama beberapa dekade. Pada saat ini, di kota militer di belakang, ada juga beberapa ksatria, bergegas menuju ibu kota kekaisaran untuk mengumumkan kabar baik. Para prajurit kuil Tianshan di luar kota militer juga mulai berbaris untuk memasuki kota adalah pasukan pemenang, meskipun setiap orang memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka, tetapi antrian dan langkah kaki mereka sangat rapi dan teratur, dan momentum mereka setinggi malam. Tapi saat berikutnya, tuan dari kuil surgawi menunggang kudanya ke gerbang kota, bersiap untuk masuk. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti. Dia menghentikan kudanya dan sedikit mengernyit. Kaisar perang menoleh untuk melihat ke arah Tianxia dan bertanya, saudaraku, ada apa? Tianxia tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke platform tinggi yang kosong di dinding di sebelah gerbang kota, dan berkata, saya merasa seperti ada yang mengawasi kita di sana. Hah? Kaisar perang, kaisar penghancur, kaisar kegelapan, dan kaisar pembunuh semuanya melihat ke arah yang ditunjuk Tianxia. Namun di mata mereka, tidak ada apa-apa di sana. Jadi kaisar perang memandang dunia dengan sedikit cemas dan berkata, saudaraku, kita semua telah memeriksanya, dan sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Apakah kamu terlalu lelah dengan pertempuran ini? Saudaraku, apakah kamu terluka? Kaisar kegelapan memandang saudara-saudara di sekitarnya yang memandangnya dengan cemas, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kemudian Tianxia menggelengkan kepalanya dan berhenti melihat ke sana, tersenyum, saya merasa salah. Saya juga memeriksa di sana, dan memang tidak ada apa-apa. Haha, ayo masuk ke kota. Kemudian dunia, dengan penduduknya dari generasi ke generasi, para prajurit kuil masuk dari gerbang kota. Memang tidak ada apa-apa di tempat yang dilihat mata Tianxia tadi. Faktanya, baru saja Tianxia merasa ada seseorang di sana, sedang menatapnya. Orang itu, bagaimana mengatakannya, tampak sedikit bingung, sedikit kesepian, sangat kesepian. Tianxia, kaisar kegelapan, kaisar perang dan yang lainnya tidak menganggap serius kejadian itu. Yah, itu hanyalah dunia dan yang lainnya. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa mereka sedang melihat tempat yang baru saja mereka lihat, di platform tinggi. 2000 tahun kemudian, sebenarnya ada seseorang yang duduk di sana, memandang mereka seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan selama 1000 tahun. Orang itu, penerus mereka, bangkit dari krisis 2000 tahun kemudian, penguasa generasi kedua kuil surgawi yang telah berjuang sepanjang jalan, yang mewarisi warisan mereka dan terus berperang melawan kekuatan kegelapan. 1 jam kemudian, di kedalaman gurun di Tianxia Utara, kegelapan sebelum fajar benar-benar hilang, dan matahari keemasan terbit perlahan, dan kegelapan serta kabut bumi dengan cepat tersapu. Bab 520. Jauh di dalam gurun, saat matahari terbit di hari yang baru, Xiao Tians tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berdiri di atas dinding yang bobrok. Bahkan jika jalan di depan gelap, aku tidak akan pernah menyesalinya. Tidak peduli berapa banyak kaisar kegelapan dan kaisar kegelapan yang kamu miliki dalam kekuatan gelap, aku, Xiao Tians, akan membunuh mereka semua dengan satu pedang. Ucapnya dengan nada tegas. Pada saat ini, saat matahari terik terbit di dalam hatinya, dan saat kegelapan di bumi menghilang, Xiao Tians tiba-tiba merasakan keyakinan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Boom! Saat berikutnya, hantu Tuan Dao tiba-tiba turun ke kepala Xiao Tians. Kali ini, bukan Xiao Tians yang secara aktif memanggilnya, tetapi Tuan Dao sepertinya merasakannya hati Tians. Mendominasi, lalu muncul dengan sendirinya. Berdengung. Untuk sesaat, bayangan Tuan Dao yang besar mulai bergetar, dan gelombang energi Imperial Dao yang sangat kuat disuntikkan ke tubuh Xiao Tians. Bayangan aura di belakang Xiao Tians tiba-tiba muncul, bayangan aura yang semula hitam berubah menjadi kuning kemasan pada saat ini, dan petir hitam di bayangan aura Xiao Tians langsung menghilang. Lambat laun, aura Xiao Tians, yang awalnya hanya 30 atau 40 kaki, melonjak lagi dalam sekejap mata, naik menjadi 50 kaki, lalu 60 kaki, 70 kaki. Melonjak hingga 90 kaki, melonjak. Titik. Kecepatannya melambat. Pada saat ini, tubuh Xiao Tians dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang berpadu sempurna dengan warna-warna di kedalaman gurun di sekitarnya. Pada saat ini, Xiao Tians tampak seperti seorang kaisar sungguhan, dengan jarak lebih dari 90 kaki 300 meter di belakang sosok Gao yang mengesankan memancarkan tekanan tak berujung dari kaisar. Tekanan sebenarnya dari kaisar. Dan dia juga penguasa di antara para kaisar. Ya, wawasan tadi malam membuat Xiao Tians sekali lagi dikenali oleh Overlord Wei kuno.
Hantu Master Rod muncul di depan Xiao Tians lagi, menyuntikkan kekuatan yang lebih kuat ke dalam dirinya, seolah menjadikan Xiao Tians seorang kaisar sejati. Dan kali ini, kekuatan yang dikirimkan ke Xiao Tians oleh Lord Dao sangat kuat. Hal ini secara langsung meningkatkan kekuatan tempur Xiao Tians sendiri dari level menengah One Misery Human King ke level terakhir One Misery Human King, hanya sedikit dari puncak. Seberapa jauh Raja Manusia adalah satu kesengsaraan. Niche. Alam Xiao Tians sendiri juga telah meningkat secara langsung dari tahap awal Raja Kuno ke tahap akhir Raja Kuno. Namun, Xiao Tians tidak terlalu peduli dengan peningkatan mendadak ini, karena tampaknya hal itu adalah hal yang biasa. Karena Xiao Tians tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa di dunia ini, dia tidak bisa mengandalkan siapapun, dan dia pasti akan menjadi orang yang melawan kekuatan gelap pada akhirnya. Karena hasilnya sudah ditentukan, tentu tidak akan ada lagi rasa pelarian di hati. Selanjutnya, apapun kesulitan dan hambatannya, kita hanya perlu terus berkembang dan berjuang sekuat tenaga. Bunuh sepenuhnya. Biarpun kita membunuh sampai akhir zaman, kita harus melenyapkan semua kekuatan gelap di dunia ini. Jangan tinggalkan siapapun. Dan pada saat ini, setelah sosok mengesankan di belakang Xiao Tians secara resmi berubah dari warna hitam menjadi warna emas kaisar, guncangan hebat terjadi di berbagai tempat di dunia Departemen Perang, di tempat-tempat yang memiliki pintu keluar gelap. Terutama di sudut dunia janji, di mana kubu penjaga aturan 5 ekstrim raja menekan 5 lorong gelap, energi hitam tak berujung menyembur, dan pasukan orang-orang kuat kegelapan di dunia gelap di bawah juga memulai pertarungan yang sengit. Untuk sementara waktu, 5 raja manusia tahap akhir yang kuat, Zunyi, Timur 2, Barat 3, Selatan 4, dan Utara 5, juga berubah pikiran dan buru-buru memimpin pasukan untuk menekan mereka. Selain itu, ada benua dunia barat, dunia gelap tempat Di Qiong berada. Di Qiong yang baru saja tertidur lagi selama lebih dari setengah hari, klonnya tiba-tiba muncul kembali. Di bawah dunia gelap, memandang jauh ke arah timur. Dan jauh di bawah tanah Departemen Perang Singa, dunia gelap sedang bersiap untuk memobilisasi kekuatan gelap, menunggu Kaisar Xie datang ke dunia untuk kedua kalinya. Momen ini juga membuat jantungku berdebar-debar. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan rasa takut di hatiku? Apa terjadi sesuatu di dunia ini? Atau Departemen Perang Singa semakin kuat lagi? Seharusnya tidak, dinasti Singa sudah menjadi cangkang kosong. Ah! Di bawah Departemen Perang Singa, di Xie di dunia gelap mengerutkan kening. Saya tidak mengerti perubahan apa yang terjadi di dunia ini. Pada saat yang sama, di wilayah Tianxia, di atas lapangan Departemen Perang Xia Jing, naga emas yang mewakili takdir nasional Departemen Perang Tianxia baru saja dikuras setengah kekuatannya oleh Kong Chang dan Tang Yun kemarin, dan tersebar di seluruh Tianxia. Di atas Kyushu dalam domain. Tetapi pada saat ini, saat Xiao Tians membangunkan Tuan Dao untuk kedua kalinya di barat laut Tianxia, dan setelah bayangan aura resmi berubah menjadi warna emas kaisar, naga emas keberuntungan nasional di langit di atas Xia Jing tiba-tiba menjadi bersemangat. Mata emas besar itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya, dan raungan naga yang keras langsung menyebar ke seluruh Xia Jing. Saat berikutnya, naga keberuntungan nasional Tianxia, tubuhnya tiba-tiba membengkak lagi, dan segera meluas hingga lebih dari 9.000 meter, mencapai puncak dinasti lagi dalam sekejap mata. Pada saat ini, wajah Kong Chang dan Tang Yun, yang menjaga naga takdir nasional, juga sedikit berubah, dan mereka sangat terkejut. Keduanya membuka mulut lebar-lebar, memandangi naga takdir nasional jauh di langit dengan kebingungan besar. Boom! Saat berikutnya, ketika kedua orang itu menyaksikan dengan kaget, sesosok emas samar melintas di atas kepala naga keberuntungan nasional Tianxia. Kemudian, tubuh naga keberuntungan nasional Tianxia tiba-tiba membesar lagi, mencapai ukuran 10.000 meter dalam satu gerakan. Namun saat berikutnya, Kong Chang dan Tang Yun berubah pikiran dan ingin mengekstraksi kekuatan naga takdir nasional. Tubuh naga takdir nasional tiba-tiba menyusut hingga ketinggian lebih dari 9.000 meter, namun kali ini naga takdir nasional menjadi berbeda dari sebelumnya setelah menyusut kembali. Mantan naga keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia berwarna kuning keemasan dan agak ilusi. Meskipun tampak tak tertandingi di permukaan, fondasinya tidak terlalu kuat. Namun saat ini, warna naga takdir nasional yang baru saja mengalami perubahan mendadak menjadi lebih gelap. Awalnya emas mengkilat, tapi sekarang telah berubah menjadi emas gelap. Warna naga keberuntungan nasional berubah menjadi emas gelap, yang memberikan perasaan lebih kuat. Auranya tertahan, energinya melimpah, dan tekanan yang dia pancarkan secara alami telah langsung mencapai puncak Raja Manusia. Ang! Saat berikutnya, jauh di langit, naga emas gelap yang besar, dengan kepala naganya yang besar, tiba-tiba menghadap Kong Chang dan Tang Yun, dan mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan jiwa. Boom-boom. Ketika auman naga yang dipenuhi keagungan kaisar ditransmisikan ke Kong Chang dan Tang Yun. Tiba-tiba terdengar dua suara belenggu putus pada keduanya. Itu adalah kekuatan aturan yang tak terlihat, sebuah belenggu yang tersegel pada keduanya. Faktanya, dengan latar belakang mereka, keduanya telah lama mampu menembus puncak Raja Manusia. Namun, karena takdir nasional Departemen Perang Tianxia, mereka belum dapat maju ke level tersebut dinasti kekaisaran, jadi keduanya tidak pernah mampu menerobos.
Namun kini naga emas keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia telah mengalami perubahan mendadak karena alasan yang tidak diketahui, sehingga belenggu pada keduanya telah dipatahkan. Berdengung. Sesaat, bayangan matahari besar di belakang Tang Yun dan Kong Chang semuanya muncul. Dalam sekejap, bayangan matahari yang hanya berukuran 3 kaki tiba-tiba bertambah menjadi 4 kaki. Lalu 5 zangsang, 6 zangsang, 7 zangsang, 9 zangsang. Bayangan matahari di belakang Kong Chang dan Tang Yun tiba-tiba meningkat hingga ketinggian 9 kaki saat ini. Dan mereka masih terus meningkat menuju puncak Raja Manusia yang sebenarnya. Ini adalah keberuntungan dinasti yang hanya ada di Istana Kekaisaran kuno. Meskipun tingkat keberuntungan ini belum mencapai dinasti kekaisaran, intensitas energinya tidak lagi lebih lemah dari dinasti kekaisaran, dan potensi serta fondasinya bahkan lebih besar. Kuat. Kong Chang bahkan tidak peduli dengan terobosan batasnya sendiri, dia masih menatap bayangan naga takdir nasional jauh di langit. Tang Yun juga sangat terkejut. Dia menelan ludahnya dan berkata, pengadilan kekaisaran abadi. Baru saja, tadi, sosok yang melintas melewati kepala naga keberuntungan nasional adalah. Siapa itu? Tang Yun merasakan keakraban dengan sosok emas yang melintas tepat di atas kepala naga emas keberuntungan nasional. Dia menduga sosok itu adalah putranya Xiao Tians, tapi dia tidak yakin. Hanya karena makna di balik sosok emas itu begitu menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Pada saat ini, Tang Yun terdiam, tetapi Kong Chang di sampingnya sangat terkejut dan bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata, Kaisar kuno. Penampilan sebenarnya dari Kaisar kuno. Cara kekaisaran muncul. Tang Zun, kami punya harapan kali ini. Kaisar yang sebenarnya ada di sini. Saat ini, Kong Chang begitu gembira hingga dia menangis kegirangan. Ketika dia melihat kembali ke Tang Yun sudah menangis. Saat berikutnya, tubuh Tang Yun melintas. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia meninggalkan markas besar Departemen Perang dan muncul di langit di atas rumah Xia Jingtang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Tang Yun sepertinya sedang mengamati sesuatu. Segera, mata Tang Yun terfokus pada Xiao Xiao, yang sedang bermain di halaman bersama Tang Zhen di halaman. Di bawah tatapan Tang Yun, beberapa sinar cahaya keemasan yang sangat mulia tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Xiao. Adegan kecil ini segera membuat takut Tang Zhen, yang sedang bermain dengannya di sampingnya. Tepat ketika Tang Zhen hendak melangkah maju, Tang Yun dengan cepat muncul dan berhenti di depan Tang Zhen, meminta Tang Zhen kepada Zhen, jangan ganggu Xiao Xiao. Yuner, Xiao Xiao, apa yang terjadi dengan Xiao Xiao? Ada apa dengan dia? Tang Zhen sangat khawatir dengan cahaya kemasan dari jalan kekaisaran yang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Xiao. Tang Yun menatap Xiao Xiao dan berkata kepada Tang Zhen, ayah, tidak apa-apa, jangan khawatir, tunggu dan lihat. Pada saat ini, Xiao Xiao sepertinya kehilangan kesadaran, dengan mata terpejam, tetapi dia tampak menikmatinya dan merasa sangat nyaman. Ada senyuman di wajahnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Secara bertahap, kotoran yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Xiao diperas, dan kemudian cahaya kemasan melintas, tetapi aura di tubuh Xiao Xiao benar-benar mencapai tingkat kaisar. Garis keturunan. Xiao Xiao adalah garis keturunan Tians. Tampaknya sosok kaisar benar-benar Tians. Itu benar-benar Tians, itu Tians. Tang Yun menangis, tetapi dia sangat bersemangat. Berapa tahun telah berlalu di dunia Departemen Perang, dan satu dinasti kekaisaran telah muncul satu demi satu, tetapi mereka telah dihancurkan oleh kekuatan gelap berulang kali. Sekarang untuk terakhir kalinya, ketika Departemen Perang Tianxia akan maju ke dinasti kekaisaran, ada seorang kaisar sejati. Kaisar datang ke dunia. Bencana dinasti kekaisaran itu persis seperti yang dikatakan Kong Chang kali ini. Tianxia benar-benar memiliki harapan untuk berhasil. Apalagi masih ada harapan besar. Ini belum berakhir. Dampak dari perubahan tajam nasib nasional Tianxia masih jauh dari selesai. Misalnya, saat ini, setelah Kong Chang dan Tang Yun berhasil menerobos ke puncak Raja Manusia, mereka bertempur di barat. Benua Qinwu, Yangxia Liuche, Zudilong, negara-negara berperang dan lainnya juga mengalami lonjakan aura. Puff! Di medan perang hutan belantara di benua barat, tepat setelah Qinwu membunuh binatang Tao yang kuat dengan satu pedang, bayangan matahari di belakangnya tiba-tiba muncul secara spontan, langsung dari ketiganya. Ukurannya meningkat menjadi 7 kaki. Di kejauhan, di gerbang domain kaisar sejati lainnya di benua barat, Yangxia memimpin orang-orang kuat dari Sekte Liang untuk menyerbu gerbang domain kaisar sejati. Bayangan matahari besar di belakangnya tiba-tiba meluas hingga 8 kaki. Ukuran. Apa yang terjadi? Bagaimana aku tiba-tiba menerobos? Dan, itu masih meningkat dengan cepat. Yangxia bingung saat ini, hanya karena terobosannya yang tiba-tiba, jadi segel di luar domain Dao Kaisar sejati menghalanginya saat ini. Ia segera hancur berkeping-keping oleh pedangnya. Alam Kaisar sejati yang sangat kuat terbelah oleh pedang Yangxia. Selain itu, kelahiran kembali Yangxia yang bermutasi pada saat ini adalah karena di awalnya adalah pemimpin Sekte Liang, dan teknik yang dipraktikkan oleh Sekte Liang pada awalnya berevolusi berdasarkan matahari asli jauh di langit.
Jadi pada saat ini, ketika Yang Xia benar-benar menerobos ke tingkat Raja Manusia, seberkas energi tiba-tiba muncul di matahari asli jauh di langit, dan jatuh langsung ke tubuh Yang Xia dari jarak yang tidak diketahui. Untuk sesaat, bayangan matahari besar di belakang Yang Xia tiba-tiba bertambah lagi, dari 8 kaki menjadi 10 kaki. Akhirnya berhenti ketika mencapai ukuran 13 kaki. Terlebih lagi, bayangan matahari di belakang Yang Xia tampak semakin kokoh saat ini. Jika diubah menjadi kekuatan tempur, artinya Yang Xia, putra takdir generasi Tianxia sebelumnya, setelah terobosannya kali ini, kekuatan tempurnya langsung menyamai Diming, yang dibunuh Xiao Tians tadi malam di dunia gelap. Dan bayangan matahari Yang Xia hampir mengembun menjadi substansi pada saat ini. Dia jelas jauh lebih tirani daripada Diming. Dalam sekejap, Departemen Perang Tianxia tidak hanya memiliki 3 Raja Manusia puncak lagi, tapi juga 2 Raja Manusia satu kesengsaraan yang sebenarnya. Dan ada lebih dari sekedar Qin Wu dan Yang Xia. Orang-orang kuat lainnya dari Departemen Perang Tianxia yang datang untuk berperang di benua barat kali ini juga meningkat pesat saat ini. Orang-orang kuat yang mengikuti jalan takdir nasional secara langsung dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang kuat di tingkat Raja Manusia sekali lagi dipromosikan ke lebih dari 10 tingkat. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa yang dipimpin oleh Henry tercengang dan iri. Tetapi, kali ini, konsekuensi dari perubahan tajam nasib nasional Departemen Perang Tianxia masih jauh dari selesai. Tepat setelah sekelompok orang kuat di benua barat dipromosikan. Lebih dari 1 jam kemudian, Kong Xuan dan Ling, yang telah sepenuhnya meninggalkan dunia Departemen Perang, pada saat ini, juga menerima hadiah takdir nasional Departemen Perang Tianxia. Kong Xuan, yang sedang membaca di Aula Tao Akademi Jixia, tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Aura di tubuhnya langsung naik ke tingkat Raja Kuno awal. Bayangan megah sepanjang 3 kaki terkondensasi tepat di belakang Kong Xuan. Tiba-tiba, ada awan bencana di langit di atas Akademi Jixia. Apakah ini sebuah terobosan? Kong Xuan, yang sedang membaca buku, tampak bodoh. Juga di kedalaman medan perang tanpa batas, Zero melarikan diri dengan panik untuk menghindari dikejar oleh orang-orang kuat. Pada saat ini, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak beberapa kali. Zero tertegun, berbalik dan membunuh patung yang mengejarnya orang kuat di tingkat tengah Raja Manusia. Kemudian, petir hitam jatuh dari langit di atas kepalanya. Ekspresi Ling berubah drastis, dan dia mulai melarikan diri lagi. Ketika Ling dan Kong Xuan sama-sama menerima hadiah keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia, naga keberuntungan nasional emas gelap Xia Jing juga berhenti mengeluarkan energi. Namun saat berikutnya, tepat ketika naga emas keberuntungan nasional akan menghilang, tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, 1/10 kekuatan emas gelap takdir nasional memisahkan diri dari naga emas takdir nasional dan melonjak menuju kedalaman langit yang jauh. Di saat yang sama, Xiao Su dan Di Yu yang sedang bergerak maju di bawah 2 benua Tiongkok dan Barat, tiba-tiba merasakan tubuh Xiao Su bergetar hebat lagi. Kekuatan takdir nasional dengan kualitas lebih tinggi dan energi lebih banyak dari sebelumnya masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, pikiran gelap yang keras dan negatif dalam kesadaran Xiao Su langsung hilang. Kemudian kekuatan emas gelap takdir nasional berubah menjadi makanan dan dituangkan ke dalam kesadaran diri Xiao Su di lautan kesadaran. Tiba-tiba, kesadaran diri Xiao Su menjadi 10 kali lebih kuat. Hah? Ada apa denganmu? Klon Diyu menatap Xiao Su dan bertanya dengan bingung. Xiao Su datang ke sini sekali sebelumnya, dan kali ini lagi. Xiao Su tidak berkata apa-apa. Saat ini, lorong gelap di depannya telah sepenuhnya menembus dunia gelap tempat Dian berada. Kebetulan pada saat ini, seorang kaisar kegelapan di tahap awal Raja Manusia merasakan ada yang tidak beres dan bergegas ke sisi Xiao Su. Xiao Su meraih kristal gelap kaisar gelap ini dengan satu cakar, lalu menelannya dalam satu tegukan. Saat dia menelan kristal energi kaisar kegelapan, aura di tubuh Xiao Su menjadi lebih kuat. Saat ini, Xiao Su menanggapi Diyu, tidak apa-apa, aku baru menyadari sesuatu. Ayo pergi. Bunuh Dian. Bersambung.